Baik, saya akan membahas mengenai materi Java ArrayList. Java ArrayList merupakan kelas yang sangat berguna untuk menyimpan data berupa list objek berbentuk array yang ukurannya dapat berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. ArrayList memiliki sejumlah operasi yang lebih lengkap dan mudah digunakan. Untuk menggunakan ArrayList ini, pertama-tama kita menggunakan keyword yaitu import java.util.arraylist. Nah, di sini saya memiliki sebuah kelas yang bernama kelas ArrayList berekstensi Java. Lalu untuk mendeklarasikan sebuah ArrayList, maka kita perlu membuat seperti ini, yaitu ArrayList string, yaitu tipe datanya, lalu nama ArrayList-nya itu fruits, sama dengan new ArrayList. Nah, adapun untuk metode-metode pada ArrayList itu yang pertama adalah metode add, yang gimana untuk menambahkan sebuah objek. Di sini saya menambahkan beberapa nama buah. Yang pertama itu apple, orange, mango, dan dragon fruit. Untuk menggunakan metode add ini, kita harus pertama-tama kita menuliskan nama dari ArrayList-nya, lalu dot, lalu add. Nah, dalam add-nya ini lalu kita tulis string apa yang ingin kita nanti tampilkan di terminal. Nah, di sini saya meletakkan sistem .println untuk mencetak elemen dari ArrayList fruits ini. Nah, untuk metode kedua pada ArrayList yaitu metode get, yang dimana untuk mengakses elemen pada ArrayList. Nah, di sini saya ingin mengakses elemen pada indeks kedua, sehingga saya membuat sebuah string baru yang bernama str, lalu di sini saya tulis nama dari ArrayList tersebut, lalu dot, lalu get kedua, yaitu indeks yang ingin saya akses. Untuk yang ketiga yaitu ada metode set, yaitu untuk mengganti elemen pada ArrayList. Di sini saya ingin mengganti pada indeks pertama pada ArrayList fruits untuk menjadi grep. Nah, yang terakhir yaitu metode remove untuk menghilangkan elemen pada ArrayList. Di sini saya menggunakan string yang bernama str1 dan saya ingin meremove elemen pada indeks ke 0. Adapun outputnya yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal mengenai penerapan bagaimana cara menggunakan Java Vector. Di sini saya akan membuat sebuah program di mana program ini untuk mencatat kegiatan atau jadwal agar Anda dapat mengatur waktu Anda dengan baik. Baik, tentu saja saya akan menjelaskan program saya. Pertama-tama, dalam menggunakan Java Vector, maka kita harus mengimpor kelas Java tersebut dengan menggunakan import Java util vector. Kemudian di sini saya memiliki kelas yang bernama main. Kemudian ini adalah metode utamanya. Selanjutnya, karena ini programnya akan menginput jadwalnya, maka kita akan menggunakan kelas scanner. Nah, setelah membuat kelas scannernya, objek scannernya yang bernama input, maka sini saya akan membuat objek dari vektor tersebut yang berjudul nama jadwal yang akan disimpan dan digunakan untuk nama-nama dari jadwal yang akan dimasukkan. Kemudian di sini juga terdapat vektor untuk menyimpan tanggal atau kapan jadwal tersebut akan dilaksanakan atau deadline dari jadwal tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan boolean untuk
melakukan looping apakah selanjutnya masih ada inputan atau tidak. Integer is di sini berfungsi untuk jumlah dari berapa banyak jadwal yang akan dimasukkan nantinya, yang dimana setiap looping jumlah tersebut akan bertambah. Nah, baik di bagian looping, di sini kondisinya adalah saat dia kondisinya salah, berarti loopingnya akan berhenti. Nah, makanya untuk selanjutnya di sini saya memasukkan perintah masukkan hal yang ingin dicatat sebagai jadwal. Nah, di sini kita menyimpan string nama untuk menyimpan nama atau apa jadwal tersebut. Kemudian selanjutnya masukkan kapan jadwal harus terlaksana, yaitu deadline-nya atau kapan jadwalnya atau semacamnya. Nah, di sini ini adalah fungsi dari penggunaan dari vektor, di mana add ini merupakan metode atau fungsi di mana berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam sebuah vektor. Nah, di sini saya menggunakan nama jadwal yang ada di sini untuk menambahkan vektor di indeks KI, kemudian namanya yang akan dimasukkan di sini. Mengapa saya tidak langsung inputkan di sini? Karena dalam vektor sebuah scanner tidak dapat dimasukkan ke dalam sini. Nah, mari kita coba. Di sini akan error. Misalnya kita masukkan input dot next line. Nah, di sini kita dapat menggunakan cara begini, ataupun bisa juga menggunakan cara yang ini. Nah, ada dua cara untuk menggunakannya. Namun di sini saya memilih untuk menggunakan sebuah variabel baru untuk menambahkannya ke dalam sini. Nah, selanjutnya tanggal jadwal, masukkan variabelnya. Kemudian di sini indeksnya akan bertambah 1. Setelah itu kita akan mengeluarkan perintah apakah masih ada jadwal yang ingin ditambahkan tidak. Apabila inputannya adalah yes, maka akan terjadi perulangan. Namun apabila jawabannya adalah no, maka apabila jawaban adalah no, maka next inputnya adalah false. Karena next inputnya adalah false, maka di sini inputnya akan berhenti. Nah, ini adalah untuk mencetak apa jadwal-jadwal yang telah disediakan. Nah, misalkan di sini menggunakan perulangan for untuk mengambil setiap elemen yang berada di setiap indeksnya. Nah, saya di sini menggunakan printf untuk memformatnya. Di sini %d, %s, dan %s. %d pertama itu j plus 1 atau indeks yang pertama karena indeks pertama karena itu adalah 0, maka dia harus tambahkan 1 agar nantinya hasil keluarannya adalah 1. Nah, di sini nama jadwal get ini adalah fungsi atau metode dari vektor untuk menampilkan elemen dari fungsi tersebut, adalah untuk menampilkan elemen atau fungsi dari indeks tersebut. Nah, baiklah di sini langsung saja kita akan coba jalankan. Nah, masukkan hal yang cukup. Misalnya saya akan masukkan
deadline dari tugas matematika. Terus selanjutnya Senin malam. Kemudian apakah masih menyenangkan? Saya tambahkan yes. Karena ingin catat tugas aljabar. Jadwalnya adalah 28 Mei 2021. Nah, sini saya akan menambahkan no. Maka looping akan berhenti dan keluarannya adalah seperti ini. Hasil dari format tersebut. Karena indeksnya adalah 0, 0 tambah 1 maka akan menjadi 1 dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengatakan dulu terlebih dahulu bahwa saya tidak begitu terlalu memahami, maksudnya pro dalam hal ngoding, jadi mungkin dalam penjelasan ini saya kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Java Stack. Stack itu merupakan sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain atau ditumpukkan. Koleksi dari objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir saja. Nah, langsung pada codingannya itu di sini saya langsung pada di baris keempat itu di sini mana tunggu dulu. Di baris keempat ini saya membuat stack dengan nama variabel cal dengan tipe data string, dan cara membuat stacknya itu yaitu dengan instansiasi kelas stack atau bisa juga disebut membuat objek dengan nama cal. Pada baris ke-6 dan ke-7 saya menambahkan data ke dalam stack dengan nilai string PBO dan string stack dengan catatan kita harus tambahkan data dengan tipe data string ke dalam stack, karena pada baris ke-6 dan baris ke-4 ini saya membuat stack dengan tipe data string. Jadi nilai atau data-data yang ada dalam stack itu semuanya harus berupa string. Yang ininya itu harus berupa string semua. Ini. Nah, terus pada baris ke-10 saya membuat variabel posisi dengan tipe data integer yang memiliki nilai berupa hasil dari pencarian string atau ini .search PBO dalam stack menggunakan metode search. Nanti metode ini akan menghasilkan output berupa bilangan tempat elemen dengan string PBO ini berada. Ini catatannya, metode search itu adalah metode yang ada di dalam kelas stack dan indeksnya itu dimulai dari 1, bukan dari 0 seperti array. Dan metode ini hanya memiliki 1 parameter. Kemudian pada baris ke-12. Pada baris ke-12 ini saya membuat variabel objek dengan tipe data string dengan nilai elemen pertama dari stack. Cara mengambilnya itu menggunakan metode pick. Catatannya, metode pick itu adalah metode dalam kelas stack yang tidak memerlukan parameter. Return value-nya berupa string. Nah, pick ini gunanya itu kita cari nilai yang berada pada tumpukan paling atas. Nah, misalnya kita ibaratkan itu tinggi meja pada balok kayu itu jumlah nilainya itu ada 10 karena yang berada pada tumpukan paling atas terus selanjutnya
pada terus selanjutnya pada baris ke-14 itu saya membuat variabel elemen dengan tipe data string yang berfungsi untuk mengeluarkan atau bisa dibilang menghapus elemen pertama dari stack yang telah kita buat. Nah, catatannya itu pop juga adalah metode yang ada dalam kelas stack. Nanti tuh coba kalau kita kalau semisal kalau kita print itu di tumpukan terakhirnya tuh ada tumpukan paling atas itu akan hilang, jadi bedanya pick sama pop itu kalau dia cuma ngatur atau kembali tumpukan paling atas ini. Nah, itu kamu bilang apa? Diam kok. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Itu saya bisa jelaskan. Sorry kalau salah kata.